Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victoria Rafika Rahman dari Prodi Teknik Informatika Universitas Bina Dharma. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Development Anti-Clone MAC Address pada Hotspot SMK Negeri 8 Palembang. Adapun materi yang akan saya bahas hari ini yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lokasi dan tempat penelitian, metode pengumpulan data, metode pengujian, sistem operasi pengujian, bahan dan alat penelitian, metode penelitian, flowchart pengujian penelitian, analisis masalah jaringan, solusi masalah, script block MAC-clone, penjelasan tentang script MAC-clone, konfigurasi penambahan script pada mikrotik, pengujian dengan Kali Linux, kesimpulan, serta saran. Latar belakang. Saat ini, SMK Negeri 8 Palembang sudah menggunakan sistem keamanan jaringan yang terbentuk pada mikrotik, namun belum mendukung penanganan serangan MAC-clone. Dampak dari MAC-clone salah satunya adalah tidak lancarnya jaringan internet yang membuat pengguna merasa terganggu, apalagi dalam situasi-situasi yang sangat penting, seperti mengirim tugas kepada guru melalui email dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan tambahan seperti memanfaatkan firewall yang berfungsi untuk menyaring lalu lintas dengan menggunakan alamat IP, nomor port, MAC address, dan protokol. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang ada untuk dijadikan titik pembahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu bagaimana sistem keamanan jaringan yang ada di SMK Negeri 8 Palembang telah aman atau belum terhadap serangan MAC-clone. Tujuan dari penelitian ini yaitu membantu membangun sistem keamanan terhadap mikrotik hotspot agar tidak mudah di MAC-clone oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga merugikan pihak sekolah dalam pengaksesan internet untuk kepentingan proses belajar dan mengajar yang lambat akibat hotspot yang di-clone tersebut, serta membantu untuk mengetahui beberapa kelemahan dari sistem keamanan jaringan yang telah ada dan dievaluasi. Manfaat dari penelitian ini yaitu, pada penelitian ini, sistem keamanan jaringan yang dibuat peneliti dapat membantu kelancaran proses belajar dan mengajar, serta membantu pencegahan terhadap serangan MAC-clone. Lokasi dan tempat penelitian. Lokasi penelitian dan pengambilan data dilakukan di SMK Negeri 8 Palembang yang beralamat di Lorong Mufakat, RT 54 RW 07 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Metode pengumpulan data yang saya lakukan yaitu pertama, observasi. Mengamati secara langsung pada sistem jaringan yang ada di SMK Negeri 8 tersebut. Yang kedua, studi pustaka. Mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang dapat menjelaskan masalah penelitian. Melalui metode ini, peneliti secara langsung melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pengelolaan jaringan hotspot pada SMK Negeri 8 Palembang. Yang ketiga yaitu interview. Menelusuri penelitian yang akan dilakukan seperti teori-teori terkait dengan penelitian dan metode-metode terbaru dengan penelitian jaringan hotspot. Metode pengujian. Analisa. Tahap kedua setelah melakukan pengumpulan data sebagai bahan penunjang penelitian. Penulis melakukan analisa terhadap masalah yang terjadi dan alat yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan dan pengujian. Yang kedua, perancangan. Tahap ini, penulis merancang sistem jaringan yang ada untuk dijadikan gambaran dalam pengujian. Yang ketiga yaitu simulasi. Setelah melakukan perancangan, selanjutnya mensimulasikan rancangan yang telah dibuat.
Yang keempat yaitu implementasi. Penulis akan menerapkan rancangan yang telah disimulasikan sebelumnya untuk menentukan keberhasilan atau tidak dalam proyek penelitiannya. Yang kelima yaitu monitoring. Tahap ini yaitu melakukan pengamatan dan memantau jaringan komputer agar dapat berjalan sesuai keinginan. Yang keenam yaitu manajemen. Pada tahap manajemen ini akan diberi kebijakan untuk mengatur agar sistem yang dibangun dapat berjalan dengan baik dan bertahan lama. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah jaringan telekomunikasi yang membolehkan node-node untuk saling berbagi sumber daya. Berdasarkan jenis media transmisi yang digunakan, maka jaringan komputer dapat terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Wire network atau wireline network. Yang kedua yaitu wireless network atau jaringan nirkabel. MAC clone atau MAC address clone. MAC address clone adalah alamat sebuah hardware atau alamat fisik yang secara unik mengidentifikasi setiap komputer atau alat yang terhubung dalam jaringan. MAC address juga sering disebut physical hardware address. Mikrotik. Mikrotik adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless. Sistem operasi pengujian. Yang pertama yaitu Kali Linux. Kali Linux adalah reinkarnasi dari Backtrack, sebuah distro Linux yang dibuat khusus untuk keperluan penetration dan testing sebuah sistem keamanan komputer. Yang kedua yaitu Windows 10. Windows 10 adalah versi terbaik dari sistem operasi Microsoft Windows saat ini, yang dirilis pada tanggal 29 Juli 2015. Yang ketiga yaitu Ubuntu. Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian dan didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas. Yang keempat yaitu Android. Android adalah sebuah sistem operasi yang dirancang oleh Google yang berbasiskan kernel Linux dan berbagai perangkat lunak open source lainnya, seperti bisa digunakan untuk perangkat dengan layar sentuh, yaitu smartphone dan tablet. Bahan dan alat penelitian. Yang pertama ada perangkat keras, yaitu laptop Asus Core i3, RAM-nya 4GB, wireless network card, flash disk 32GB, Mikrotik RB941. Perangkat lunaknya yaitu sistem operasi Kali Linux sebagai pengujian untuk MAC clone, sistem operasi Windows 10, sistem operasi Ubuntu, sistem operasi Android, dan Rufus sebagai media burning ke USB. Metode penelitian. Saya menggunakan metode NDLC. NDLC merupakan model yang mendefinisikan siklus proses perancangan atau pengembangan suatu sistem jaringan komputer. NDLC mempunyai elemen yang mendefinisikan fase, tahapan, langkah, atau mekanisme proses spesifik. Kata cycle merupakan kunci deskriptif dari siklus hidup pengembangan sistem jaringan yang menggambarkan secara keseluruhan proses dan tahapan pengembangan sistem jaringan berkesinambungan. Flowchart pengujian penelitian, yaitu dimulai dari pengumpulan bahan, pengumpulan data, persiapan dan konfigurasi hardware dan software, persiapan penyerangan, kemudian melakukan penyerangan, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menuliskan laporannya. Analisis masalah jaringan. Pada Mikrotik yang berfungsi sebagai pusat sentral konfigurasi jaringan nirkabel di SMK Negeri 8 Palembang, konfigurasi Mikrotik tidak lengkap. Keamanan terhadap MAC clone yang dilakukan oleh pihak luar yang bisa menyebabkan pencurian data informasi dan hak akses internet menggunakan jaringan nirkabel milik sekolah ini, sehingga membuat jaringan nirkabel pada sekolah ini terganggu dan menyebabkan aktivitas di sekolah menjadi tidak nyaman. Pengguna yang melakukan MAC cloning akan mengambil MAC address yang telah login pada access point tersebut, kemudian akan menanamkan MAC address tersebut kepada perangkatnya, sehingga akan dikenali oleh Mikrotik
bahwa perangkat tersebut telah dikenali. Solusi dari masalah ini yaitu setelah melakukan analisis terhadap masalah yang terjadi terhadap jaringan nirkabel yang telah ada di SMK Negeri 8 Palembang, penanganan yang akan dilakukan yaitu memberikan konfigurasi mikrotik berupa penambahan skrip pada firewall. Firewall akan mendeteksi MAC address yang sama, kemudian akan mendirect MAC address tersebut ke halaman login pack untuk melakukan login kembali. Penjelasan tentang skrip MAClone. Skrip anti-MAClone bertujuan agar device yang melakukan MAClone akan terdeteksi. Skrip ini akan membaca setiap profil hotspot apakah memiliki email di dalam setiap konfigurasinya. Device pertama login membaca ID device tersebut dan menambahkan email secara otomatis selama kurun waktu yang ditentukan. Sehingga jika ada device yang mempunyai MAClone yang sama dan tidak sama dengan ID device dan email yang terdaftar, maka device tersebut dianggap sebagai device yang ilegal, maka akan diblokir oleh firewall. Konfigurasi penambahan skrip pada mikrotik, yaitu pertama, buka terlebih dahulu Winbox, klik pada tab Neighbors, kemudian klik refresh, lalu terlihat MAC address mikrotiknya. Klik 2 kali MAC address tersebut, kemudian isikan username dan password pada mikrotik, lalu klik tombol connect. Setelah berhasil login, maka akan terlihat tampilan awal menu mikrotik. Klik IP, kemudian pilih firewall, lalu pilih address list, kemudian klik icon plus untuk menambahkan daftar list, lalu beri nama block user. Setelah itu, pindah ke tab raw agar firewall melakukan pemutusan koneksi pada device tersebut. Lalu, klik icon plus, kemudian pada tab General isi Change dengan pre-routing. Kemudian, pindah ke tab Advanced, isi src.address list dengan block user. Kemudian, klik tab Action, lalu pilih Drop. Action, drop ini merupakan perintah untuk memutuskan jaluran komunikasi IP address ke internet. Kemudian, selanjutnya memasukkan skrip anti-MAClone khusus untuk mikrotik. Pengujian dengan Kali Linux. Buka terminal yang terletak pada slide bar Kali Linux. Kemudian ketikkan Messenger Help untuk mengetahui fitur apa saja yang disediakan tools Messenger tersebut. Sebelum melakukan perubahan pada MAC address, harus mengetahui terlebih dahulu MAC address device yang akan digunakan. Terlebih dahulu, matikan adapter Wi-Fi yang ada pada device dengan mengetikkan perintah ifconfig WLAN 0 down. Setelah itu, ketikkan perintah messenger -m c8d779dc4d10 WLAN 0. MAC address ini merupakan MAC address yang terhubung ke jaringan Wi-Fi hotspot SMK Negeri 8 Palembang. Hidupkan kembali adapter Wi-Fi yang telah dimatikan dengan mengetikkan perintah ifconfig WLAN 0 up. Lalu hubungkan Wi-Fi Kali Linux dengan Wi-Fi hotspot SMK Negeri 8 Palembang. Maka akan diarahkan ke halaman login pack kembali. Kesimpulannya, metode cloning MAC address dapat diatasi dengan menambahkan skrip pada user profile pada mikrotik. Skrip tersebut secara otomatis menambahkan ID device pertama kali login, sehingga device yang melakukan cloning MAC address dapat terdeteksi. Metode cloning MAC address pada setiap operasi sistem sangat berbeda dan menggunakan aplikasi berbeda juga, namun tetap saja tidak bisa menembus skrip yang telah dimasukkan pada mikrotik. Sarannya yaitu lakukan pemeriksaan dan pengujian setiap 1 minggu sekali untuk mengetahui skrip masih bekerja dengan baik atau tidak. Selanjutnya yaitu lakukan monitoring firewall agar dapat mendeteksi ancaman lain selain serangan MAC cloning terhadap mikrotik. Yang ketiga yaitu selalu membersihkan cache disk pada mikrotik karena dapat menyebabkan skrip menjadi error akibat kepenuhan penyimpanan dari berkas cache yang tersimpan tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.